Halo guys, perkenalkan nama saya Joshua Afriadi. Saya dari Sekolah SMK Paulus kelas 12. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pelajaran pendidikan agama Kristen yang berjudul Iman Kristen dalam Pergaulan Lintas Agama yang ditulis oleh Riniwati. Ya, kita masuk aja ke materinya ya tentang iman Kristen ya tadi ya. Nah, coba kita lihat di konsep iman Kristen ya. Coba kita lihat dulu dalam Perjanjian Lama. Beriman kepada Allah berarti mengamini, bukan hanya dengan akal, melainkan juga dengan segenap kepribadian dan cara hidupnya kepada janji Allah yang telah diberikan dengan perantaraan firman dan karyanya. Nah, bukan hanya dengan segenap akal ya teman-temannya, tapi bagaimana kepribadian dan cara hidup kita kepada Allah. Kita iman atau iman kita ya, percaya kita sama Tuhan. Ya, biar kita apakah kita percaya melalui setiap firman Tuhan atau karyanya yang kita bisa lihat di pagi hari saat kita bangun, itu alamnya yang Tuhan ciptakannya. Nah, itu ya, bukan hanya dengan segenap akal aja kita percaya, tapi kepribadian, berarti ada kepribadian itu menyangkut dengan hati ya teman-teman ya. Nah, kalau dalam Perjanjian baru mengatakan iman berarti mengamini dengan segenap kepribadian dan cara hidupnya. Nah, sama aja tadi ya, Perjanjian Lama ya, kepada janji Allah bahwa Ia di dalam Kristus telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri. Nah, bagaimana dalam Perjanjian Baru ini kita harus memiliki karakter Kristus ya. Iman kita itu seberapa besarkah iman kita sama Tuhan. Nah, kalau kita berhasil punya atau kita punya iman dengan Tuhan, kita harus memiliki juga karakter Kristus dalam diri kita ya. Bahwa kalau kita mengimani kepada Tuhan, berarti kita mampu memaafkan sama orang lainnya. Seperti Tuhan Yesus Kristus memberi contoh teladannya, meskipun ia dicaci maki sama orang lain, dihina orang lain, tapi dia tetap mau mengampuni, mau memaafkan kepada orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Nah, itu ya konsep iman ya teman-teman ya dalam Perjanjian Lama. Bagaimana kepribadian kita dan cara hidup kita itu, cara imannya kita ya kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu dasar iman Kristen atau dasar iman kita sama Tuhan ya. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 16 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, kenapa saya tidak menjelaskan ayat-ayat yang lainnya? Nah, kalau kita lihat di sampingnya teman-teman, bahan Alkitab ini sebenarnya ini masih nyambung dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 ya, di mana iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kepercayaan kita sama Tuhan. Nah, kalau kita udah percaya dengan seperti di Ibrani pasal 11 ayat 1 ini, maka kita juga akan percaya ya, percaya kalau keselamatan itu tidak ada sama siapapun juga kalau bukan di dalam Tuhan ya. Nah, kalau kita berhasil atau percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan, berarti kita udah punya iman sama Tuhan. Berarti, keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan. Saya percaya dengan segenap hati saya sama Tuhan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi, itu iman kita ya. Bagaimana iman kita sama Tuhan? Apakah kita percaya benar-benar sama Tuhan? Karena hanya keselamatan saja itu hanya ada dalam Tuhan. Ingat, iman adalah dasar pertama kita untuk mengenal Tuhan. Yang ketiga, setelah kita mengenal Tuhan, pasti ada dong tanggung jawab kita ya untuk menjalankan iman kita sama Tuhan. Nah, yang pertama yaitu kita harus meninggalkan setiap segala dosa ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 2 ya. Dan yang kedua, kita juga harus ya kembali lagi beriman sepenuhnya kepada Kristus. Itu tanggung jawab kita, harus loh kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, perubahan hidup. Dan keempat, iman disertai perbuatan. Kenapa harus ada perubahan hidup? Nah, kalau kita sudah menerima Kristus di dalam diri kita, maka perubahan itu akan terjadi. Nah, bagaimana perubahan itu terus terjadi? Kita baca firman, terus kita baca firman. Kalau kita berhasil baca firman, firman itu akan mengubahkan kita. Otoritas Tuhan akan turun sama kita, akan mengubahkan hidup kita. Nah, dan
terakhir juga tadi dikatakan kan, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Iya, harus jelas. Masa kita hanya sekedar percaya dengan perkataan kita, dan kita harus tidak lakukan tindakan apapun. Nah, bagaimana kita lakukan tindakan? Contohnya, berarti yang pertama, kita tinggalkan yang hal-hal jahat atau meninggalkan setiap dosa. Kita tinggalkan hidup kita yang lama, masuk ke hidup yang baru dengan mengikuti setiap firman Tuhan yang ada. Biar firman Tuhan itu benar-benar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu refleksi iman Kristen dalam pergaulan lintas agama ya. Refleksi artinya sama dengan mengoreksi ya. Nah, coba kita lihat pengoreksian kita. Nah, yang pertama, apakah kita benar-benar sudah menjadi saksi bagi masyarakat ya? Nah, kita bisa baca di Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Di sini ayat ini menyuruh kita untuk menjadi saksi ya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, kalau kita tidak bisa menjadi saksi bagi masyarakat atau memberitakan Injil ya, atau kita dibilangnya orang Kristen tapi hanya berada di zona nyaman, ya firman Tuhan atau Injil tidak akan tersebar jika kita hanya ingin mengikuti kegiatan di gereja dan bergaul dengan orang Kristen saja. Tapi jika kita dibilang orang Kristen yang percaya sama Tuhan, kita harus menjadi saksi bagi orang lain yang belum percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Biar iman kita itu pada tindakannya. Biar iman kita itu tidak mati. Tidak sampai hanya di perkataan, tetapi dengan melakukan tindakan. Nah, jika ada terpikirkan di teman-teman, kalau saya memberitakan Injil nanti, kan bisa dilihat kan para rasul-rasul mati dibunuh gimana. Nanti saya matinya gimana? Enggak, kita nggak usah takut tentang kematiannya. Kita bisa lihat di Rasul Paulus ya. Dia mengatakan itu kematian itu keuntungan baginya. Ya, karena dia tidak takut dan dia percaya bahwa dia memberitakan Injil selalu Tuhan yang menyertainya. Nah, jadi itu teman-temannya. Kalau kita ingin menyampaikan firman Tuhan, gak usah takut. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakannya ya, di Matius ini tadi, bahwa Tuhan itu akan menyertai kita sampai kesudahannya kita telah tiba. Jadi kita gak perlu takut ya. Kita hanya jalankan aja perintah Tuhan yang akan kita lakukan. Nah, kedua, kita harus bersikap bijak. Yang ketiga, memahami perbedaan. Keempat, menciptakan kerukunan. Dan yang kelima, membangun dialog antar umat beragama. Bersikap bijak artinya cara atau sikap kita ya, atau karakter kita terhadap orang lain yang akan kita temui. Nah, maksudnya juga yang memahami perbedaan. Bagaimana kan orang-orang memiliki budaya dan suku yang berbeda-beda, dan pengajarannya pun berbeda-beda. Bagaimana kita terima ya, baik kelebihannya, kekurangannya, biar orang itu merasa nyaman sama kita ya, orang yang kita jumpai atau orang yang ingin kita beritakan Injil kepadanya. Kenapa juga harus dibilang menciptakan kerukunan? Ya benar, kalau kita ingin orang lain itu nyaman sama kita ya, bagaimana tadi ya, bersikap bijak dulu, semuanya akan mengikuti. Kalau kita sikap kita baik, maka orang akan nyaman sama kita. Nah, yang terakhir maksudnya apa? Membangun dialog antar umat beragama. Nah, ini tutur atau cara penyampaian kita. Ya sebenarnya sih kembali lagi tadi ya, bersikap bijaknya. Kalau kita pintar ya bersikap bijak atau menyusun kata-kata kita ya orang lain gak bakal marah sama kita. Aku gak bakal tersinggung kalau kita pintar ya, atau menyampaikan sesuatu itu tidak menyinggung kepribadian orang lain. Tetapi bagaimana kita memilih kata atau mengolah kata yang buat mereka yakin dan percaya sama kita. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya ya. Inilah tugas umat Kristen ya, bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Betul ya, harus betul dengan perbuatannya. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka sebenarnya iman itu adalah mati. Alangkah baiknya dan indahnya jika manusia dengan rukun dan damai dalam perbedaan.
saling menghormati, menghargai satu sama lain. Nah, itu adalah salah satu tindakan dari iman kita ya teman-teman ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semuanya. Terima kasih.